Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, setiap kendaraan dia mengeluarkan, maka dia akan memberikan klaim terhadap kualitas kapasitas dari kendaraan yang mereka keluarkan. Untuk kendaraan ini dia memberikan klaim bahwa untuk pengisian penuh baterai 100% dia bisa mencapai jarak 215 km. Dan inilah klaim yang mobil mungil ini sampaikan ya. VinFast VF3 memiliki jangkauan baterai 215 km dalam satu kali pengisian penuh. Mobil ini menggunakan baterai berkapasitas 18,64 kWh. Pengisian daya cepat memungkinkan baterai terisi 10% hingga 70% dalam waktu sekitar 36 menit. Wow, pengisiannya luar biasa cepat ya. Jadi istirahat di rest area sambil minum kopi, makan, ini sudah bisa penuh teman-teman. Keren. Oke, mari kita simak pengujiannya. Apakah yang diklaim 200 km ini bisa ditepati dengan pengujian secara langsung di jalan raya penggunaan sehari-hari. Nah, ini kita mau hari ini ngetes jarak. Memang kita tidak dimulai dari 100%. Ini kalau bisa dilihat ini ada di 91% dan jarak tempuhnya 191 km ya. Trip A-nya 15,5 km. Tapi sebelumnya ini, sehari sebelumnya ini kita udah ngecas full. Kenapa kita nggak mulai dari sehari sebelumnya ngambil gambar malam? Karena posisinya malam waktu itu. Jadi dan agak capek juga ngecas 99% jarak di 210 full charge itu. Nah, setelah dari malam itu kita baru melanjutkan perjalanan ke rumah, kurang lebih jaraknya di 15,5 km sampai di posisi sekarang ini. 99% dan 210 km kita akan cek sampai berapa jarak tempuh sesungguhnya. Kita akan tes mulai perjalanan dari kemarin sampai beberapa hari ke depan. Eco mode ya, eco mode ini kan ada dua mode, ada normal mode sama eco mode. Kita nikmatin pemandangan dulu dari sini. Nah, ini jaraknya sisanya adalah di 90 km. 90 km dan baterainya sisanya di 41%. Total kita udah 121,9 ya. Ini. Nah, sekarang itu kita akan melanjutkan perjalanan lagi, tapi ini ada yang mau cerita dulu nih. Di hari Minggu kemarin kemana aja? 90 km lagi yang kita butuhin untuk menuju ke lokasi kita sekitar di 30 km. Nggak akan sampai habis baterainya dihabisin banget, nggak. Cuma mudah-mudahan masih ada sisa 20%, baru kita dapat tuh jarak tempuh sebenarnya yang banyak ditanya sama orang-orang nih. Akhirnya nanti akan kita jawab ya setelah dari perjalanan ini. Sampai menuju destinasi tujuan itu memang jalannya nanjak terus. Ini adalah salah satu jalur yang paling nanjak yang akan kita lewati ini. Ini sebenarnya sekalian ngetes tanjakan juga ya. Tanjakan untuk VinFast VF3 ini soalnya nanjak lumayan banget sih tanjakan di sini itu. Mudah-mudahan kita selamat. Oke, kelihatannya nggak ada masalah tanjakan yang lumayan ini. Sampai di tujuan kita pertama yaitu di daerah Baru Nagri Lembang, dan nggak nyangka tadinya targetnya baterai di sekitar 20% ya, tapi ternyata di 17%. Padahal ini jaraknya trip yang udah kita jalanin ini 151,2, sedangkan sisa jarak tempuhnya hanya di 36. Jadi kalau di total aja jarak tempuh seluruhnya sekitar 187,2 ya gitu. Dan yang bikin deg-degan nih, jadi ini jarak tempuh kilometernya ini turunnya cepat banget. Dia dari dulu ia dikenal sebagai 45 turunnya tuh langsung 2 kilo, bukan turun 1 kilo kayak biasanya. 45 turun ke 42, turun lagi ke ke 43, turun lagi ke 41, terus tadi sempat ke 40, turun lagi ke 38, sekarang 36. Jadi dropnya itu 2 km. Ini kita masih harus dari destinasi ini kita harus ngecas di bawah ya. Hasilnya kita udah menempuh jarak sekitar 160,9 atau hampir 161 km ya. Dan sisanya adalah 44 km lagi ya, di 19%. Artinya kalau di total itu 205 ya, 205 km. Oke teman-teman, ternyata hasil real yang diperoleh adalah 44 ditambah 160,9 sama dengan 204,9 atau 205 km. Ada selisih 10 km ya teman-teman dari yang diklaimkan, yaitu 215 km.
Oke, ini sepertinya masih oke ya, karena apa? Karena kita lihat jalannya tadi adalah menanjak. Kalau jalan menanjak itu sudah beda lagi perhitungannya, powernya, tenaganya yang dikeluarkan listriknya beda. Ya, jadi kalau anggap aja kalau kalian pergi dari Bogor mau ke Bandung nanjak ya, nanti pulangnya dari Bandung ke Bogor lewat puncak itu ya nggak bisa dibandingkan. Berangkatnya kalian akan habis-habisan baterainya untuk nanjak, untuk pulangnya justru kalian bisa surplus dengan karena apa? Karena pas turun kalian ada regenerating charging ya, jadi saat menurun itu ada pengecasan yang dilakukan oleh sistem itu sehingga justru listrik kalian nambah gitu ya. Maka ini klaim ini oke, menurut saya sangat oke ya, untuk mobil yang baru ini sesuai. Nah nanti kita akan cari review untuk bener-bener jalan yang datar. Kalau datar mungkin akan lebih akurat ya, mungkin bisa bener-bener sama dengan 215 km ya untuk pengisian full. Dan hasil ini tentunya akan berbeda untuk penggunaan tahun depan. Setelah 1 tahun daya akinya sudah menurun, untuk pemakaian 2 tahun daya akinya juga sudah semakin menurun, maka pencapaiannya pun akan berbeda. Nah kalau mau nyoba ya pas mudik, misalkan kalian mudik lewat jalur yang sama, kemudian diisi dengan kapasitas yang sama penuh, kemudian kalian bisa cek tahun 1 dengan tahun yang 2, tahun yang ketiga kalau pas kalian mudik ya, bisa dibandingkan, oh tahun ini ternyata kita masih bisa mencapai untuk full 215 untuk yang baru, kemudian tahun kedua sudah menyusut nih 210 atau 200 misalkan, nanti bisa dilihat perbedaannya. Dan sebenarnya bisa dilihat juga dalam keseharian, penggunaan keseharian kalian sekian persen itu bisa mencapai berapa persen, tapi kalian sudah punya ancer-ancer, oh ternyata mobil saya punya kemampuan sekian daya jangkauannya. Oke teman-teman, semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan mobil kalian pun bisa digunakan dengan nyaman. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.